Salam Track. satu track. Oke, halo sobat satu track dimanapun teman-teman berada. Ketemu lagi dengan saya Bang Lukas dan Bang Acu. Masih berdua lagi. Hari ini kita mau lanjut konten yang kemarin sebetulnya. Iya. Nggak jauh-jauh dengan prediksi ya Bang ya, prediksi peta persaingan masing-masing grup nih. Kita nggak menyebut tim. Kita menyebut grup karena nanti kita akan langsung membahas tim satelit dan pabrikannya. Iya, langsung mesin pabrikan yang dibahas. Nah, sampai hari ini kita masih nggak sendiri Bang, karena kita masih temani Indomie Minyamak Bangladesh ya, hype habis, produk Indofood dengan varian rasa terbaru dan pastinya salah satu yang paling enak. Iya. Enak dimakan waktu hujan-hujan, kayak tadi hujan nih siang ini tadi Bang ya. Iya. Cocok nih buat teman-teman yang pengen menghangatkan badan di musim hujan, bingung mau makan apa, langsung aja beli Indomie Minyamak Bangladesh di toko-toko terdekat, langsung direbus, kasih air secukupnya, nyemak sesuai dengan selera kalian. Dan tentunya ini nanti juga cocok ya Bang ya, dimakan waktu rangkaian MotoGP sudah mulai ya. Apalagi 2 minggu lagi, 2 minggu kurang lebih. Sudah mulai nih, udah masuk race week istilahnya. Kita udah kangen banget. Dan mungkin buat teman-teman yang penggemar F1, nah kebetulan nih hari ini sedang ada uji coba yang langsung di Bahrain, di Sakir, yang nanti ya bisa teman-teman nikmati lah, nanti hasilnya seperti apa bisa cari aja, banyak di internet, dan tentunya nanti Radar Banyak juga memberitakan seperti biasa kalau F1. Oke Bang, kita hari ini bahas saudaranya nih, saudara Yamaha. Kemarin Jepang ya, dari Jepang ya, pabrik Jepang. Kemarin kita sudah bahas Yamaha dan Pramac, cukup ramai juga kita lihat ya, karena mungkin masih banyak teman-teman yang pengen tahu nih kira-kira di musim 2026 alias akhir penerapan regulasi mesin 1000 cc seperti apa peta persaingan di masing-masing tim. Hari ini kita akan bahas Honda, Honda LCR dan Honda HRC di sini. Di mana Honda ini ada 4 pembalap ya Bang ya, total 4 pembalap yang reguler, ditambah test rider juga, ada PRT ya. PRT di Sekdon kemarin ya. Ya. Untuk pembalapnya ada yang rugi ternyata. Oh iya. Ya, di LCR ya. Oh iya. Diogo Moreira yang rugi. Kalau kemarin di Yamaha kita juga membahas ruginya, Toprak. Di sini nanti kita juga akan lihat sedikit bagaimana performa dari Diogo Moreira dari Honda. Bang, untuk pembukaan nih, teman-teman mungkin kemarin ada yang sudah sneak peek lah sedikit-sedikit data, mulai dari shakedown, kemudian kemarin ada tes resmi di Sepang ya, di Malaysia. Dilihat-lihat Honda ini di luar akal sehat sudah. Karena waktu sesi shakedown kemarin kita lihat kan si Pak RT Alex Spargaro ya, itu ngebut. Yang menonjol lah ya, menonjol. Pol ngawabut. Nah, selanjutnya disusul oleh John Mir, salah satu pembalapnya HRC, HRC, yang mana di hari kedua kemarin berhasil mencatatkan waktu 1 menit 56,874 detik, yang mana itu yang tercepat di sesinya kemarin itu. Dan kalau kita lihat performa Honda secara keseluruhan dari hari pertama sampai hari ketiga kemarin, bisa dibilang tidak mengecewakan. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya nih ke Bang Anco sebagai penggemar sekaligus analis andalan kita nih di channel Radar Banyak. Bang Anco melihat performa Honda kemarin seperti apa? Untuk Honda sendiri memang terlihatnya itu mulai tahun kemarin ya. 2025. Mulai 2025 dia sudah ada progres kemajuan. Terbukti kok konsisinya sudah berubah dari D ke C. Dan untuk melanjutkan di musim 2026, kita lihat kemarin di Sekdon awalnya Pak RT, si Espargaro, terlihat dia sangat menonjol sekali. Cuman memang sebenarnya jujur nggak banyak data yang saya dapat. Karena mungkin modelnya si Honda ini masih mode senyap ini. Mode senyap, benar. Masih mode senyap. Karena memang ada beberapa dari statement pembalapnya, khususnya kayak Marini maupun Mir kan memang sih banyak sampai detik kemarin itu, sampai shakedown dan free test itu Honda itu sudah mengeluarkan, seingat saya itu sudah mengeluarkan 3 mesin
Mulai akhir-akhir 2025 itu dia sudah ngedevelop mesin buat sampai tahun ini kan. Buat musim baru itu sudah ada 3 mesin yang dia jalan. Makanya kan tinggal sebenarnya sih ini Honda sendiri itu kalau saya lihat perkembangannya cukup bagus. Dan untuk dari 4 pembalap memang di pabrikan sendiri kan ini pembalap kalau dibilang ini sudah tahun keberapa ini si Marini atau si Mir itu kan sudah lumayan lama di Honda. Jadi makanya untuk menjalani event di tahun 2026 ini Honda sendiri memang berharap sama kedua pembalap ini pastinya kan. Dan terus Honda kemarin saya lihat banyak melakukan perubahan-perubahan yang nggak terlalu menonjol ya. Pastinya perubahan-perubahan kecil tapi dengan catatan waktu yang bagus. Terlihat dari Espargaro sendiri punya statement ini motor sudah bagus. Tinggal menjalani race-nya. Memang kalau dilihat apalagi race latihan bebas ini memang kan banyak, nggak hanya Honda sendiri. Hampir semua pabrikan itu punya data. Punya data di Sepang khususnya. Jadi terlihat memang catatan waktunya Honda khususnya, karena kita yang bahas ini Honda, khususnya kita bahas waktu yang bagus. Hampir semua pembalapnya bagus. Bahkan Rocky-nya sendiri si Morera juga sudah kayak bagus lah progresnya kan. Apalagi dia baru awal di MotoGP. Dan dari semua itu ya wajar-wajar aja sih, sah-sah aja memang untuk tes kali ini Honda kelihatan bagus karena mereka sudah punya banyak data. Terkecuali Yamaha kemarin ya. Kalau Yamaha kan nol data karena dia baru pakai mesin V4. Honda ini juga termasuk salah satu tim yang sejak awal kita bikin podcast ini termasuk sering dura-ura sama Almarhum dulu. Iya, makanya kalau saya bilang secara statementnya si Espargaro kemarin saya bilang masih belum final ya. Karena catatan waktunya Honda sendiri itu belum terlihat yang mengesankan sebenarnya. Tapi untuk kemajuan iya. Karena tahun kemarin, tahun di 2025 itu juga Mir itu memecahkan rekornya dia sendiri di kualifikasi. Sampai di tahun ini dia tes dapat lagi 156. Betul. Kan lebih bagus lagi catatan yang berarti kan ada progres nih si Honda. Cuman kalau dibandingkan sama pabrikan-pabrikan lain ya masih jauh. Masih perlu perjuangan lagi. Makanya untuk Honda sendiri kalau kita lihat catatan waktunya di Sepang itu kurang lebih sama, hampir kayak tahun-tahun sebelumnya. Memang progresnya bagus. Cuman kalau nanti kita lihat lah, kalau memang benar-benar itu nanti di sirkuit yang lain. Mungkin yang terdekat kan Buriram. Baru makanya, bisa kita lihat ya. Progresnya Honda ini sejauh mana gitu loh. Memang progres, tapi kan sejauh mananya kan kita sendiri masih belum, datanya belum banyak yang kita dapat. Termasuk nanti sering berjalannya waktu bisa kita lihat juga ya Bang ya, sepanjang musim berjalan kira-kira membaik atau enggak seperti itu. Apalagi nanti di musim berjalan ini ada sirkuit baru. Di mana nanti Brasil saya akan gantikan sirkuit Argentina. Sirkuitnya Diego Moreira. Kandang. Di situ baru nanti kelihatan kira-kira seperti apa Honda bisa menaklukkan sirkuit-sirkuit di musim 2026. Oke Bang, yang menarik sebetulnya Honda ini kalau kemarin kita lihat dari media sosial terutama itu ada yang notice sepertinya kalau ukuran motornya berubah, benar nggak Bang? Iya benar, itu kemarin tuh kan sempat ada foto saya lihat di media itu sampai kayak kalau bahasanya kemarin tuh rangka esak ya. Jadi kayak sempat patah kayak modelnya patah gitu pada waktu keluar tikungan itu. Itu saya baca-baca kemarin di media, ternyata motor Honda yang sekarang itu lebih kecil. Lebih pendek 25 sampai 30-an senti lah dikecilin motor itu. Makanya mungkin lebih gesit aja akhirnya kan. Makanya untuk bahasan kali ini kan kita memang menjurus ke peta kekuatannya Honda sendiri. Sebenarnya kalau saya sih akhirnya tidak mendapat tentang teknisnya Honda, saya lebih merujuk ke pembalap sebenarnya. Karena kan dua pembalap pabrikan khususnya si Marini dan Mir ini sebenarnya lagi belum dapat kontrak untuk lanjutan. 2027 itu seterusnya masih belum ada. Belum, makanya kalau saya lihat sih ini bisa-bisa
seperti kamu bilang kemarin, the power of the kepepet ini akhirnya. Oke. Dua pembalap ini. Makanya itu juga nanti yang bisa ngerubah peta kekuatan khususnya di Honda. Karena supaya dia bisa aman nih di joknya Honda ini untuk tahun berikutnya. Oke, untuk musim depannya lagi terutama. Karena yang kita tahu kemarin rumornya kan bukan rumor, yang pastinya si Quartararo ke Honda. Jadi kan pertanyaannya siapa yang menemani Quartararo di Honda nanti. Maka dari itu, jadi ini sih biasanya kalau yang sudah power of the kepepet ini biasanya banyak kejutan pada akhirnya. Oke. Sama kayak sebentar kemarin di musim lalu kayaknya kita pernah bahas sih. PR46 ya. Iya, makanya biasanya kan kalau di akhir-akhir seperti itu biasanya ini mau nggak mau biasanya si pembalap lebih mengambil resiko. Oke, lebih berani lah ya. Lebih berani akhirnya kan, apalagi ini sudah musim terakhir kan, terakhir di era 1000 cc. Sebelum langkah ke 850 ya. Tapi kalau kita lihat beberapa statement dari pembalap, Pak RT bilang enak. Ini motor bagus, ya kan. Tinggal penyesuaian aja lagi. Kemudian kalau dari pembalap sendiri, dari Luca Marini overall sebetulnya setuju. Cuman karena dia ngelihatnya membandingkannya dengan Ducati. Nah, nanti bisa teman-teman cari, itu ada pemberitaan di salah satu media juga. Itu dia bilang masih jauh. Masih jauh. Karena patokannya Ducati, ya kan? Sedangkan terakhir tadi pagi saya baca itu dari CEO-nya Honda ya, Alberto Puig gitu. Itu dia juga puas dengan perkembangannya Honda. Progresnya bagus. Dan memang kita harapkan seperti ini nanti. Dan harapannya sih nanti bisa bareng-bareng tim lain yang masih konsisten bisa naik kan gitu. Oke. Karena kalau perubahannya sekecil apapun perubahannya, akhirnya kan insinyur ini kan lebih greget gitu loh. Ternyata pekerjaan saya ini berdampak, ada progres bagus. Akhirnya kan mereka lebih semangat aja lagi. Iya, tapi kan pastinya gitu. Untungnya Honda ini seperti yang kita bahas di episode kemarin, mereka lebih beruntung karena mereka mengawali proyek V4 lebih awal. Iya, karena memang dari dulu kan sudah memang basisnya dia V4 sudah si Honda ini mulai tahun 2000-an udah 2000 ke bawah sudah pakai V4 seingat saya. Cuman kubikasinya aja yang naik turun kan sempat. Mulai dari 990 turun naik lagi ke 1000. Cuman cc-nya tapi anunya sudah V4 mesinnya. Untungnya. Oke. Oke, kita mumpung ngomongin Honda nih, kita sedikit minggir dari ajang MotoGP. Kita lihat Honda yang ada di Moto3. Jadi di Moto3 kebetulan 2 hari selama 2 hari kemarin itu mereka ngadakan tes juga, tapi nggak di Sepang. Di sirkuitnya Miguel Oliveira, di Portimao, Portugal. Nah, kita lihat ada berita yang cukup menyenangkan nih buat hati masyarakat Indonesia pada umumnya ya. Karena ternyata jagoannya kita Vega. Betul, di Honda Tim Asia itu masuk 10 besar di 2 hari berturut-turut. Dimana kalau kita baca catatan waktunya dari pertama, Vega itu hanya terpaut sekitar 1 detikan saja dari Eddie O'Shea ya, dari Great M Love Racing. Itu dia mencatatkan waktunya 2 menit, 05,156 detik. Yang mana kabarnya ini juga dalam kondisi yang tidak ideal, kondisi hujan seperti itu. Dan pas di bawahnya di hari pertama itu teman setimnya, yang dulu juga rival waktu di RBRC itu, Zen Mitani dari Honda Tim Asia juga. Yang mana selisihnya dengan Vega juga nggak terlalu jauh. Kalau kita lihat di data ya, di gap-nya. Di hari kedua itu Vega masih bisa dapat di posisi ke-7. Hari pertama tadi 6, hari keduanya di 7. Dengan catatan waktu 2,02, hari pertama tadi 2 menit ya, 05,156. Di hari kedua itu 2 menit
02,545, berarti lebih cepat dari hari pertama gitu. Dan menurut Bang Acu gimana ini performa rookie dari Oh Honda iya, Tim Asia ini? yang jelas semangatnya Veda ini lagi membara-bara ya, karena hampir semua kayaknya si Veda ini mulai dari awal tes ini sudah ngecos. Oke, sudah Dari awal mengeluarkan kemampuannya iya lah. langsung, karena kita lihat sendiri kemarin dia di cuaca hujan sendiri pun sudah ngepush Mm-mm. secara catatan waktu ya, karena tipis-tipis. Hmm, Catatan waktu sendiri tipis-tipis, akhirnya mungkin dia nge-push ya. Memang kan kita nggak lihat secara langsungnya ya. hmm. Dari hasil data kemarin dia ada di 10 besar itu cukup baik, cukup bagus. Apalagi kalau ada di kondisi ideal, cuaca yang Cerah, kering, kering. cerah ya kan. Kondisi track yang bersih mungkin Hmm, bisa berbeda lagi hmm, kondisi catatan waktunya. Dan Veda Ega ini setahu saya lagi kondisi yang fit, hmm. benar-benar prima. Kan kalau kemarin yang di awal musim kemarin kan dia habis cedera Betul, lama itu. lama, dan sekarang mungkin ini sudah membaik, bahkan sudah fit hampir ya, kalau kita bisa bilang 100% lah. Hmm, Makanya dari kemarin pemberitaannya Veda Ega sendiri banyak sekali yang mendukung, khususnya warga Indonesia ya, untuk ngelihat Veda Ega di ajang Moto3 tahun ini. hmm. Makanya patut ditunggu apa makanya pergerakannya Veda ini untuk di Moto3 itu pasti ditunggu-tunggu deh. Oke, dan pastinya nanti kita akan ngawal juga ya buat Hmm, untuk beda. Seperti di musim kemarin kita sedikit-sedikit bahas lah. Beda gimana di RBRC, iya. seperti apa, dan Karena mungkin kan ini akhirnya dia nanti satu musim full di MotoGP ya. Nah, nanti mungkin ya, nanti setiap bahasan ada podcast di MotoGP pasti kita ngebahas sepeda, oke, ya kan? kita ikut meramaikan lah Iya, pembalap kebanggaan nasional pasti. Indonesia yang sama warganya juga dijuluki anak ajaib dari Gunung Kidul ya. Iya, Oke, oke, oke. kita Oke, Bang. tunggu. Dari pembahasan singkat kita tadi, Hmm. overall prediksi Bang Aco seperti apa untuk peta kekuatan Honda di musim 2026 nanti? Honda saya rasa ada di 10 besar. 10 besar ya. 10 besar. Ini Honda yang mana ini? Hondanya kan ada dua ini. Ya, ARC-nya nih ya berarti. ARC sama RCR itu karena beda-beda tipis lah. Hmm. Beda-beda tipis karena untuk spek mesinnya sendiri, Jako sendiri kan sudah pakai hampir pabrikan. Hmm. Hampir mirip pabrikan. Sekarang itu sudah kita susah membedakan. Memang secara livery, secara pedok memang ini satelit, ini Pabrikan. pabrikan. Cuman untuk catatan waktu mereka itu sudah hampir sama. Hmm. Dan ya pembalap yang ada di MotoGP ya kalau kita bilang skillnya ya anggap itu hampir sama rata. Oke. Karena nggak gampang kan masuk di MotoGP juga kan nggak gampang kan. Makanya pembalap yang ada di MotoGP itu hampir semuanya sama menurut saya kan gitu. Tinggal ya kayak mungkin kalau kita dibilang banyak talent yang udah ketemu jodohnya sama si motor, akhirnya ke pinggir gitu kan, nggak kelihatan. Cuman kalau dilihat peta kekuatannya ya itu tadi saya bilang itu Honda sendiri itu ada di 10 besar. Oke. Mungkin bisa ada sekali dua kali masuk di zona podium. Oh, iya kayak musim lalu kan dari Ya, LCR Zarkul ya sempet tuh bisa podium jadi. juga kan. Cuman tidak mengancam. Intinya untuk tahun ini Honda tidak mengancam. Bukan kayak Aprilia ya. Tapi nanti kan kita bahas Aprilia ya. Yeah. Tidak mengancam seperti Aprilia. Tapi adalah untuk di jajaran 10 besar. Mendekati karena dia sudah masuk di konsesi C. Nah, dan di konsesi C ini sebenarnya dia belum kalau saya bilang sih dari tes kemarin dia masih bisa kok. Setahu saya di konsesi C itu masih bisa ngoprak-ngaprik mesin. Masih boleh ya? Masih boleh. Yang penting belum dihomologasi aja. Karena kalau yang kayak Ducati kan dia sudah di freeze mulai tahun kemarin, jadi nggak bisa ngotak-ngatik mesin kan. Kalau Honda ini masih bisa sampai nanti di Thailand, race Thailand. Jadi dia masih ada waktu sebenarnya sampai dihomologasi, mesin sudah di-screwed, udah nggak bisa diapa-apain. Nah makanya dari 3 mesin kemarin di akhir kemarin di 2025 itu sampai kemarin Sepang dia membawa 3 mesin
dia harus memilih salah satu mesin mana yang harus dikembangkan nantinya. Makanya salah satu mungkin si ABC mungkin dia milih mesin A, ya udah mesin itu yang dihomologasi untuk pengembangan selanjutnya sampai akhir musim. Cukup menarik karena Bang Aco di sini akhirnya memprediksi teman-teman nanti ada di 10 besar untuk pembalapnya. Insya Allah di 10 besar. Kalau untuk timnya, kira-kira tim papan mana? Papan atas, papan tengah, papan bawah? Tengah lah. Papan tengah. Kalau di atas tuh makanya saya bilang tadi kan Honda oke, ada di 10 besar, mungkin ada beberapa kali di podium. Nggak banyak, tapi tidak mengancam. Iya. Tapi ngomongin Honda sebetulnya aku ingat beberapa hal nih Bang. Yang penting pembalapnya jangan apes seperti tahun lalu. Iya, cuman ini pembuktian pembalapnya ini lagi. Pembuktian pembalapnya yang kita tahu yang dari semua pembalap ini kan yang aman cuma Morera. Ya. Untuk kontrak. Zarco kayaknya habis deh tahun ini. Cuman yang setahu saya yang pastinya ya Marini sama Mir itu habis tahun ini. Dan yang sudah masuk itu Quartararo. Ya, info ya. Ya, berarti kan kemungkinan untuk slot di Honda orang dua ini pembalap utama ini kan sudah harus cabut satu. Iya, jadi ya itu tadi power of the kepepetnya harus dipakai ini. Iya kan? Harus dipakai. Makanya ini lebih menarik lagi kita lihat Honda ini. Oke. Ya. Menarik kalau kita ngomongin Honda karena tahun kemarin tuh sebetulnya Honda tuh performanya cukup bagus. Bahkan almarhum pun juga mengakui. Cuman kan memang beberapa kali kita sentil ya karena pembalapnya seringkali apes waktu itu. Iya, salah satunya Mir. Karena sering diterobos sama temennya. Seperti itu. Makanya kan Mir sendiri kemarin tuh ada sih kasih statement tapi nggak terlalu ini. Ya dia kayak ya sudah saya ngikutin aja. Kayak seperti saya mengalir aja apa yang nanti ditentukan sama Honda saya ngikut. Kalaupun saya nggak kepake, saya mungkin ada dapat tawaran dari yang lain tim yang lain. Tetap ya saya berproses di Honda ini dan berharap untuk programnya atau proyeknya si Honda sendiri dia tetap ada di jok itu. Itu si Mir. Nah kalau si Marini itu kayak ada sih. Ada rumor yang tiba-tiba Quartararo masuk dia kayak wes sudahlah biasa itu permainan biasanya media itu seperti itu katanya kan gitu. Kayak mengacaukan fokusnya pembalap di awal musim ini sudah dapat rumor-rumor gitu kan. Wah aku tersisi nih kan kayaknya seperti apa. Jadi akhirnya mereka tidak memikirkan itu. Yang penting untuk tahun ini dia ngegas aja gimana cara pembuktian rapotnya supaya bisa dapat jok di slot tahun depan. Dan lihat perkembangannya terakhir dari kita juga berharap kalau tim Honda nanti kedepannya bisa mencetak juara dunia lagi ya Bang ya seperti dulu waktu bersama Marc Marquez seperti itu. Oke teman-teman sobat satu track terima kasih mungkin itu dulu Bang Aco untuk pembahasan peta kekuatan ya dari tim Honda RC dan Honda LCR di sini. Dan tentunya kita masih ada banyak tim lain yang nanti akan kita bahas ya karena kita masih belum bahas dari tim sayangnya Bang Aco nih dari KTM belum. Ya kan KTM Group nih, KTM dan Tech 3 nih. Terus dari Aprilia bersaudara nih, Aprilia dan Trackhouse belum. Kemudian dan juara bertahan ya yang nanti kita kasih di hari terakhir nanti ya Bang ya. Makanya teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya di channel kita, di channel Radar Banyuwangi. Kita juga mengingatkan teman-teman buat teman-teman yang mungkin butuh atau pengen masak apa ya nanya kalau hujan-hujan. Sampahnya dari depan kita nih ada Indomie Menyemek Bangladesh. Ini rasanya sudah teruji enak ya karena buktinya teman-teman kita yang kita suruh buat tester kebanyakan bilang enak. Enak katanya seperti itu. Kita sendiri juga ya pokoknya kalau buatannya Indomie ini sudah nggak pernah salah pastinya ya kan bumbu raciknya itu nggak pernah salah karena Indomie selera aku ya teman-teman ya. Oke teman-teman mungkin buat teman-teman yang nanti punya prediksi lain punya pendapat lain atau ya ada sesuatu yang ingin teman-teman bagikan kepada kita langsung aja di kolom komentar tulis aja di situ teman-teman kira-kira Honda itu nanti di tahun 2026 seperti apa gitu. Apakah setuju dengan pendapat kita atau teman-teman mungkin punya pendapat sendiri tulis aja di dalam komentar. Nanti pasti kita baca kok. Dan di pembahasan berikutnya kalau ada komentar dan teman pasti kita baca ya Bang ya. Kita bahas bareng di sini seperti biasa. Oke Bang Aco,
terima kasih untuk pembahasannya, seru sekali Honda dan juga tadi Moto3 ya nyerempet karena ada Veda di sana. Iya. Cukup mengejutkan sekali. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya nanti dengan tim yang berbeda ya Bang ya. Pastinya tunggu aja nanti di hari Senin atau di hari Selasa depan ya. Karena video ini nanti akan tayangnya masih hari Sabtu. Karena kita lagi ngumpulin sebanyak-banyaknya materi nih. Iya kan? Untuk di tim selanjutnya nanti. Dan ngejar deadline juga nih Bang. Ngejar deadline tes pramusim di Burirem juga. Iya, itu 2 minggu lagi loh. Karena kita juga pengen lihat nih kira-kira di Burirem apakah catatan waktunya hampir 11-12 dengan yang di Sepang atau membaik atau malah justru memburuk. Nanti makanya kita akan bahas. Makanya nanti di Thailand sendiri itu nanti semua pembalap itu akhirnya memilih satu mesin. Ya kan, untuk dihomologasi tadi itu semua pabrikan. Oke, makasih. Penentuannya di Thailand. Teman-teman yang sudah menemani juga Bang Aco. Kita ketemu lagi di next episode. Seperti biasa kita tutup salam satu track.